kamu tahu. Sekarang Kenalin dulu, nama gue Aya. nama gue Caca. Oke, Ca, sebelum memulai pembahasan kita, gue mau ngingetin buat pemirsa nih ya, karena sudah memasuki musim hujan, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan lupa minum vitamin. Dan yang paling penting, sedia payung sebelum hujan. Nah, jangan lupa juga sedia hati sebelum tersakiti. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih, Ca? Nah, kali ini kita akan ngebahas fakta unik orang yang lahir di bulan Oktober nih ya. Oke. Ada banyak banget nih fakta uniknya yang lahir di bulan Oktober. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam, Ayah ada gak orang yang lahir di bulan Oktober kenalannya? Teman-teman gue ada yang lahir di bulan Oktober. Jadi itu kayak apa ya? Dia tuh kayak punya ininya sendiri loh. Kayak beda dari yang lain Nah, mungkin ya. makanya nih kita bahas fakta-faktanya. Oke. Nah, fakta orang yang lahir di bulan Oktober itu salah satunya pendiam. Iya. Pendiam, mungkin orang yang lahir di bulan Oktober lebih suka pendiam atau lebih suka menyendiri, lebih kalau kata kita anak-anak sekarang mah lebih suka me time gitu. Oh, me time. Nah, terus ada lagi tidak suka bohong. Oh, nggak suka bohong ya yang Nggak lahir suka di bulan bohong. Oktober ini. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya dia kayak gimana. Nah, bener banget. Nah, namanya orang kita nggak bisa prediksi. Ada yang suka bohong, ada yang suka bohong, ada mungkin yang lebih mengurangi rasa bohongnya gitu. Nah, terus ada lagi nih suka ngobrol. Suka ngobrol. Nah, buat kalian Tadi pendiam, sekarang suka ngobrol. Nah, Jadi kayak labil ya. mungkin 50-50 ya. Ada yang lebih Setengah-setengah ya, Nah, benar. gitu. Yang bulan Oktober mungkin ada yang lebih ada yang lebih pendiam. Terus kalinya orang yang cerewet mungkin lebih suka ngobrol. Itu kan dari diri kita masing-masing. Nah, dari diri ya. kalian masing-masing yang lahir di bulan Oktober. Nah, ada Iya, lagi apa nih tuh, Ca? pekerja keras. Kerja keras. Nah, buat kalian nih yang suka nyari pasangan yang pekerja keras, bisa yang banget ya, bisa jadi banget bulan nyari yang di bulan Oktober, yang kerja tipes habis itu. Nah, terus ada lagi cepat ngambil keputusan nih ya. Oke, jadi yang lahir di bulan Oktober ini kayak cepet ngambil keputusan gitu. Ya benar banget, tapi kalau buat gue ngambil keputusan cepat itu nggak baik. Emang nggak baik sih, kayak lo harus mikir Nah, matang-matang bener dulu buat banget. ngambil keputusan itu. Benar gitu banget, kan. apalagi kita yang udah meranjak dewasa gitu, kita harus mikirin jalan ke depannya, Iya, betul banget. ke lingkungan kitanya, keputusan yang kita ambil itu benar atau enggak gitu. Oke. Terus apa lagi nih, Ca? Nah, terus ada lagi nih teman yang seru. Temen yang seru. Jadi Temen orang yang yang seru. lahir di bulan Oktober ini orangnya seru-seru gitu. Seru-seru. Mungkin Oke. kalau buat perlingkupan pertemanan gitu dia seru, asik, diajak ngobrol. Dia paling heboh sendiri Paling heboh. gitu ya. Nah, Oke. gitu. Tapi kan balik lagi sesuai diri kitanya sendiri, betul sesuai banget. diri mereka masing-masing. Oke, Nah, terus terus apa lagi, ada Ca? lagi betah jomblo nih ya. Oh, jadi yang lahir di bulan Oktober ini juga betah jomblo. Nah, udah pendiam gitu kan. Pendiam, betah jomblo gitu kan. Ya, Komplit banget ya. komplit. Nah, Terus makanya apa nih lagi? kalau kalian yang yang lahir di bulan Oktober itu benar gak sih fakta-fakta yang tadi kita sebutin, betah jomblo, terus lebih pendiam, terus suka ngobrol, ngambil keputusan yang cepet gitu. Tapi nih gue mau nambahin fakta uniknya lagi nih ya, Ca. Yang itu ada, pertama itu ada cinta damai dan optimis. Jadi Wow. yang lahir di bulan Oktober ini tuh kayak cinta damai dan optimis yang tinggi gitu. Lebih damai Tadi gitu kan udah hidupnya kerja ya, keras, terus udah dia punya optimis yang tinggi gitu kan. Terus berdamai. Nah, terus apa lagi nih ya? Nah, yang kedua ini memiliki karisma. Ya, jadi yang lahir di bulan Oktober ini tuh kayak dia mempunyai karismanya tersendiri, Ca, buat menarik perhatiannya orang lain gitu. Nah, tapi karisma orang itu kan beda-beda gitu. Ada yang karismanya lebih besar, Betul. ada yang lebih kuat, terus ada juga yang kurang karismanya gitu kan. Oke, nah yang ketiga itu ada bertanggung jawab. Jadi orang yang lahir di bulan Oktober ini tuh bertanggung jawab, udah pekerja keras, bertanggung jawab juga, kayak paket komplit banget Paket ya. komplit yang lahir di ya bulan buat yang Oktober nyari ini. jodoh gitu. Iya. Terus yang keempat ada Supel dan Rama. Supel dan Rama. Supel tuh gimana sih Kak? Gimana sih ya? Supel dan Rama itu kayak apa ya? Dia tuh lebih ngajak orang berbaur gitu, kayak lebih ayo kita main gitu. Lebih Iya, gampang lah yang lebih mencari gampang, pertemanan iya. circle-nya gitu Betul kan. banget. Dan yang terakhir itu ada dewasa secara emosional. Dia tuh kayak dewasa secara emosional. Jadi kalau lebih misalnya bisa marah, nenangin iya. emosionalnya sendiri Betul gitulah banget. ya. Nah, buat kalian nih yang tadi udah kita bacain, lebih dewasa secara emosional, terus memiliki karisma,
Terus abis itu dan masih banyak lagi terusnya ya. Okay. Nah, kalau kalian nih buat yang lahir di bulan Oktober, semua yang tadi kita bahas itu ada yang sama gak nih sama pemirsa yang punya lahir di bulan Oktober ini gitu kan. Komen di bawah ya. Oke, kita udah bahas banyak banget nih ya yang dari unik yang lahir di bulan Oktober ini ya, Ca. Nah, benar banget. Udah ada tadi banyak lah. Iya. Mungkin segitu dulu kali ya, Ca, yang kita bahas fakta unik yang lahir di bulan Oktober di PMS saja. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Zodiak. Nah, Ca, kali ini kita akan membahas tentang zodiak. Nah, tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam zodiak, gua akan ngasih tahu pengertian zodiak. Nah, zodiak itu berasal dari bahasa Latin yaitu zodiacus yang berarti lingkaran hewan. Nah, tapi nggak cuma hewan, zodiak itu punya simbol. Nah, yang kayak kita bahas yaitu simbol neraca dari zodiak Libra. Tapi kan sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih, di zodiak itu kan ada 12 zodiak ya, Ca. Bener 12 banget. zodiak itu ada apa aja sih? Ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Terus Virgo, ada Libra, dan Scorpio, ada Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius, dan yang terakhir ada Pisces. Oke, tapi ada fungsi zodiak juga nih. Fungsi zodiak itu menggambarkan kepribadian karakteristik. Nah, Karakteristik kepribadian. karakteristik orang-orang. Iya, Nah, karakteristik. makanya terkadang tuh kalau setiap zodiak itu karakteristiknya beda-beda. Iya. Ada yang lebih pendiam, ada yang lebih ceria. Ada yang juga yang pemarah ya, Nah, ada yang bener pemarah, terus kayak ada yang cuek gitu kan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Libra kan. Tadi kita Nah, dari semua zodiak itu kita akan ngebahas Libra nih ya. Libra Oke. itu apa sih? Libra itu memiliki elemen udara, dan simbol Libra tadi itu kita udah bahas ya, timbangan atau neraca. Dan Libra ini juga memiliki kepribadian hati. Nah, Libra itu suka mendorong orang dengan hati yang tulus. Oke, iya, jadi tuh kayak enggak apa namanya, kalau menolong itu kayak nggak usah pilih-pilih Iya, gitu dia kan, ngeliat dengan kalau semangatnya kalau dia ngeliat gitu. Wah, dia butuh bantuan nih, gue harus bantu dia nih Oke. gitu. Nah, Libra itu juga akan terus berusaha membuat semua orang senang sampai aku lupa identitasnya, sampai dia lupa identitasnya dia. Ya, kalau kata anak-anak sekarang mah, aku bisa buat dia senang, tapi gimana ya? Apapun yang dia buat senang, tapi itu sampai lupa buat dirinya sendiri senang. Iya, oke. Saking ininya ya, membuat Saking semua orang peduli, tertawa nah, gitu saking kan. pedulinya Iya, sama sampai lupa. lingkungannya. Iya, oke. Nah, untuk Libra ini juga ada ramalannya, Ca. Ramalan di minggu ini itu apa aja sih untuk Libra? Nah, ramalan untuk Libra di minggu ini lebih ke musik, Oke. lebih ke seni musik, seni tulis, dan ada juga Teknologi. Jadi itu yang buat zodiak Libra yang lebih suka di komputer bisa banget nih ya coba gitu kan. Mahir gak sih di komputer dia gitu. Nah, iya benar banget. Buat Libra di minggu ini mungkin keberuntungannya lagi tinggi yang punya kreativitas di seni gitu. Iya, Coba betul. kalian coba-coba
Pokoknya buat pemirsa nih, cocok gak sih sama yang tadi kita bahas sama kalian gitu, zodiak Libra dan karakteristiknya, iya. karakteristiknya. Udah kita bahas semuanya tentang zodiak, tentang Libra gitu. Mungkin segitu dulu kali ya, Ca, kita membahas tentang zodiak Libra di PMS aja. Hai Sobat BSI, saatnya beralih dari harta, tahta kuota, menjadi sarjana, beasiswa, cicilan dana cita. Bagi Sobat BSI yang ingin menjadi sarjana dari kampus ternama, awali langkah pertamamu melalui Universitas Bina Sarana Informatika. Di Universitas BSI, ada 3 fakultas yang bisa kamu pilih. Dengan pilihan 10 program studi S1 unggulan. Jangan lewatkan kesempatan untuk raih beasiswa dari Universitas BSI. Kamu juga bisa ringankan biaya kuliah dengan program cicilan melalui Dana Cita. Bersama Universitas BSI, siap menjawab tantangan masa depan. Segera daftarkan diri kamu melalui aplikasi PMB UBSI. Kuliah BSI aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Kali ini kita akan ngebahas tentang film nih ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kita akan membahas tentang film apa sih, Ca? Kali ini kita akan ngebahas film tentang Don't Breathe. Oh, film Don't Breathe. Bener Oke, banget. film Don't Breathe juga kemarin tuh baru rilisan. Baru-baru Oke. banget rilis yang kedua. Oke, yang pertama itu rilisnya tahun berapa sih, Ca? Nah, untuk Don't Breathe yang pertama itu rilis pada tanggal 26 Agustus 2016. Oke, tanggal 26 Agustus 2016. Lumayan jauh jarak Lumayan ya. jauh sama ya. Kedua ya. 5 tahun lah ya. Oke, lumayan lama. Jadi tuh kalau lebih tahu juga kan katanya film Don't Breathe yang pertama itu kan pencapaiannya tuh sampai 160 juta US dollar. Ya, lumayan banyak banyak ya. banget kan Dan itu. skornya itu berapa tuh, Cak? Skornya itu lumayan tinggi untuk film Don't Breathe yang pertama itu mencapai 78%. Oke, semoga yang kedua ini bisa melebihi iya, lah bisa ya. melebihi Don't Breathe yang pertama ya. Oke. Nih ya, Cak, gue akan sedikit menceritakan tentang film Don't Breathe yang pertama ini. Jadi tuh film Don't Breathe yang pertama itu menceritakan tentang seorang 3 remaja yang ingin mencuri di rumah seorang veteran tua, tapi ternyata dia tunanetra, Cak. Jadi mungkin 3 orang remaja ini mensepelekan si veteran tua ini. Ya kalau mungkin yang 3 remaja itu berpikir gini, dia seorang tunanetra, udah tua, nggak bisa apa-apa. Kalau Iya, gua ambil mungkin. hartanya atau kekayaannya, ya dia bisa apa sih paling dengan kita seorang 3 remaja gitu. betul Pasti banget. kalah lah. Kalau pikiran mereka mungkin ya pasti kalah lah Pak. Kalah. Seorang tua, seorang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tua Udah kan nggak bisa ngapa-ngapain. orang berpikir kayak tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata dugaan si 3 remaja ini tuh salah banget. karena dia seorang veteran dan mantan militer. Ya kita nggak bisa ngerendahin orang karena ngelihat sisi minusnya atau Iya, sisi betul kurangnya. banget. Jadi tuh seorang remaja ini mendobrak pintu si rumah veteran tua ini dan dia mengambil harta-harta yang dimenangkan sama si veteran tua ini, Ca. Nah, tapi aksi mereka itu nggak ada yang berhasil Iya, sedikit betul pun. banget. Jadi tuh yang ada 3 remaja ini yang mati pertama itu yang si cowok ini, Ca. Kan mereka ada cowok 2, cewek 1 Nah, kan. Jadi yang gua tahu juga yang cewek cowok ini pasangan. Iya, yang cewek cowok ini pasangan. Jadi tuh yang pasangan ini yang si cowoknya tuh mati duluan karena dia
berantem sama si kakek tua ini, Kakek tua ini. gitu. Tapi pas si temennya udah meninggal, si temen yang dua lagi dia kaget, Berusaha untuk keluar iya, gitu. dia kaget kok si kakek tua udah tua terus tunanetra kan, kok bisa ngebalas temen gue, bisa ngebunuh temen Kok gue bisa lah temen gue istilahnya. sampai yang masih muda, kok bisa sampai betul. meninggal. Nah akhirnya temennya si dua ini dia berusaha untuk keluar dari rumah si veteran tua Nah, tua itu. Nah, tapi di luar dugaan mereka, semua akses rumah di itu langsung nggak bisa Iya, keluar langsung sama nggak bisa sekali. ditutup. Tapi nih aja yang gue nonton, jadi si veteran tua ini tuh kayak punya trauma gitu. Punya trauma tersendiri. Iya, punya trauma tersendiri. Jadi tuh kayak anaknya ini meninggal gitu, dibunuh. Terus dia jadi kayak pengen menghamili si perempuan ini. Perempuan yang dari 3 remaja itu. Iya, tapi kan ada salah satu perempuan kan. Iya. Dia pengen menghamili si perempuan ini karena tuh dia pasti mengingat putrinya gitu, putrinya si tua ini. Oke, dan dia juga punya kayak apa ya? Kalau misalnya dia dengar suara kayak ambulan atau suara polisi itu dia kayak panas aja gitu ini ya. apa ya namanya, pokoknya dia kayak langsung suges sendiri Iya, gitu. langsung kayak suges gitu. Jadi tuh kayak endingnya nanti si kakek tua ini tuh mati. Cuman nanti di season 2-nya dia hidup lagi. Nah, makanya Gue gak mau menceritakan dia sampai habis banget ya. bener banget. Pembuat film itu tuh ngebuat gantung tuh karena dia mau buat season yang kedua. Itu yang buat penonton tertarik Penonton tuh untuk bingung gitu. Iya, Kenapa akhirnya kok sampai begini aja? Iya, gitu. Kenapa kok ngegantung betul gitu banget. kan? Nah itu salah satu film Don't Breathe yang pertama. yang pertama. Nah, Nah, yang kedua apa tuh, Cak? Nah, film Don't Breathe yang kedua itu rilis 15 Oktober 2021. Berarti Sekarang masih baru banget baru ya? banget, masih anget masih gitu. bulan kemarin Masih bulan ya? kemarin baru Oke, muncul. masih belum. Nah, film Don't Breathe 2 ini cuma satu aktor yang kembali dari Don't Breathe yang pertama, yaitu Stephen Lang. Stephen Lang. Oh, Nah, dia bener yang banget. Cuma kembali gitu. dia doang dari Don't Oke, Breathe yang oke. pertama, terus yang kedua cuma dia satu-satunya aktor yang kembali. Itu fakta uniknya. Nah, tapi film Don't Breathe yang kedua itu lebih mengisahkan kisah protagonis dari The Blind Man. Oh, The Blind Man. Oke, jadi itu kayak protagonisnya dia Nah, gitu. protagonisnya Oke. dia. Mungkin segitu dulu kali ya, Cia, film Don't Breathe yang Nah. kita ceritain sedikit buat permisannya. Nah, di pemirsa rumah. nih, kalau buat yang penasaran gimana film Don't Breathe yang kedua, kalian bisa nonton sendiri. Oke. Kita udah ngebahas film yang pertama, film yang kedua, terus kita udah ngebahas rilisnya sampai penghasilannya gitu. Semoga aja penghasilan yang kedua lebih tinggi dari yang pertama, Amin. skornya lebih tinggi dari yang pertama juga. Makanya yang kedua ini pokoknya lebih sukses dari yang pertama gitu, lebih Betul bagus banget. lagi ya. Oke. Nah, pemirsa, kita udah ngebahas Don't Breathe yang pertama, yang Yang kedua, rilisnya, cerita tentang sedikit-sedikit yang Terus pertama, penghasilannya juga penghasilannya. ya. Semoga yang kedua Yang ini kedua lebih sukses lebih, lagi bener dari yang banget. pertama. Penghasilannya lebih tinggi, rating Iya. nilainya juga lebih tinggi lah dari yang pertama. Oke, gitu saja. Hai Sobat BSI, buat kamu yang sudah lulus program Diploma 3, ingin lanjut program Sarjana tapi terkendala biaya? Gak usah bingung, kami punya solusinya. Kini Universitas Bina Sarana Informatika telah bekerja sama dengan Universitas Nusa Mandiri menyelenggarakan program transfer studi sarjana. Dengan program ini, kamu dapat raih gelar sarjana hanya dengan 2 semester. Kamu juga mendapatkan beasiswa langsung sebesar 50% untuk biaya kuliah dan uang gedung tanpa syarat dan bisa dicicil loh. Bukan cuma itu, kamu juga dibebaskan dari biaya prakuliah dan biaya kelas malam Sobat BSI. Bagi kamu yang sudah bekerja atau berdomisili di luar Jabodetabek, jangan khawatir, karena perkuliahan program transfer S1 ini full e-learning. Yuk, buruan download dan segera daftarkan diri kamu melalui aplikasi PMB Nusa Mandiri yang tersedia pada Google Play Store. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Kali ini kita akan ngebahas tentang musik nih. Kali ini kita akan membahas tentang musik salah satu dari artis luar negeri, yaitu Adele, yang kemarin baru rilis lagunya. Yang sekali rilis langsung booming sedunia. Karena itu dia udah ditunggu-tunggu sama fansnya. Fansnya. Setelah vakum selama 6 tahun 6 ya. tahun. Nah, dia balik lagi dengan lagu Easy on Me nih. Iya, betul. Setelah vakum 6 tahun, balik-balik lagu Easy on Me yang Langsung menceritakan booming. booming banget. Lagu itu menceritakan tentang kisah perceraiannya dia. Oh, kisah tentang perceraiannya dia dengan Iya. suaminya di Nah. umur 30 tahun ya. Ya, benar banget. Jadi lagu Easy on Me itu buat anaknya dia nanti kalau sudah besar. Untuk menceritakan ke anaknya nanti kisah perceraiannya orang tuanya. Oke. Nah, kalau Adele ini biasanya kan identik dengan angka gitu. Nah, album Easy on Me itu album yang ke-30. Nah, angka 30 itu sama dengan angka umur saat dia cerai dengan suaminya. Pas banget ya, Pas album banget. 30 terus cerai di umur 30 tahun. Nah, iya bener Kayak banget. kisahnya Adele tuh sebenarnya kayak gimana ya? Kayak bersangkut paut sama hidup real life gitu. Iya, lagu-lagunya dia juga yang sebelum-sebelumnya itu juga kayak ingin sama kita gitu Iya. ya, sedang galau gitu. Galau banget. Makanya Adele itu dijuluki dengan Ratu Galau. Queen galau gitu. Iya, Ratu, makanya Queen Galau Queen galau. lagunya enak semua. Iya, hampir semua lagu-lagunya dia rata-rata galau gitu loh. Yang paling gue suka nih ya dari lagu Adele itu yang Hello sama yang Don't You Remember, dan yang terakhir ini nih yang lagi booming banget, Easy on Me. Iya, booming banget. Gue dengerin lagu Adele itu Someone Like You. Someone Like You itu Someone Like You juga enak Enak. sih. Emang semua rata-rata lagunya dia tuh enak-enak banget. Enak banget, jadi Kalau lagi galau sendiri, dan iya, alunan musiknya juga menurut gue bisa enak gitu, enak santai, gitu. pianonya Kalau segala macamnya lagi me time iya, gitu betul di banget. kamar. Kayak lagi pengen sedih atau pengen nangis Bener. gitu, sahabat dengerin lagunya Adele nih. Nah, ada fakta uniknya juga di balik lagu Easy on Me ini. Nah, apa nih ya fakta unik di balik lagu Easy on Me-nya Nah, Adele? yang fakta uniknya itu yang pertama, yang tadi lu bilang, kisah tentang perceraiannya dia. Perceraian dengan suaminya. Iya, dan yang kedua itu ada kisah di balik album ke-30 ini. Bersangkut Iya, paut yang tadi gue pautan. bilang lagi. Iya, betul banget. Dan yang ketiga itu ada penantian selama 6 tahun. 6 tahun vakum. Dari tahun berapa sih dia vakum? Dia vakum tuh dari tahun 2015. Udah lama banget ya. 2015 ke tahun 2021 tuh selama 6 tahun. Emang 6 ditunggu tahun lama vakum. juga Ditunggu ya. sama fans-fansnya. Dan sekalinya comeback langsung wah enak. Ya, Adele juga dijuluki dengan Ratu Galau. Queen galau gitu lah. Makanya lagunya tuh lagu galau-galau semua, yang suka patah hati, Patah kisah hati. hidupnya yang bener-bener dialami sama kita tuh ada di lagunya Rata Adele semua. bener banget. Rata-rata lagunya dia tuh kayak di kita tuh real life gitu Betul kan. banget. Kisah nyata ya. Bener, kisah nyata. Oke, dan di Easy on Me ini juga ada fakta uniknya loh, Cak. Wah, apa aja nih ya fakta Fakta uniknya? uniknya itu tadi kisah tentang perceraiannya dia dengan suaminya. Jadi kayak nanti anaknya tuh kalau misalnya udah besar, anaknya tahu Alasan. Nah, kenapa dia bercerai gitu. Benar. Jalan ceritanya dia bercerai. Ibunya bercerai dengan ayahnya. Dan yang kedua itu ada albumnya ini, album ke-30. Nah, pas sama umurnya sama waktu dia umurnya. bercerai. Iya, betul banget. Nah, Adele itu kan emang identik sama angka-angka gitu ya di setiap albumnya. Pas banget nih, pas album ke-30, umur pas cerai 30 juga. Bisa pas gitu ya. Pas gitu ya. Kayak yang ketiga itu ada 6 tahun, penantian selama 6 tahun. Jadi tuh fans-fansnya itu pada menunggu Adele selama 6 tahun. Dia tuh vakum dari tahun 2015 ke 2021. Ah. Wah, kalau fans beratnya tuh kayak wah kapan ini Ratu Queenku gitu. Queen galau kok ngerilis lagu lagi. Betul banget, kayak
6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, lama banget. untuk itu. Dan balik lagi ngerilis lagu lagi, tiba-tiba kisah perceraiannya gitu. Dan yang terakhir ini ada fakta uniknya, Easy On Me sudah beredar. Padahal albumnya akan dirilis tuh bulan depan, tetapi lagu Easy On Me ini sudah booming duluan. Sudah kesebar luas duluan, udah rilis duluan lah gitu. Mungkin diteror gitu, kapan nih keluar gitu, kok gak keluar-keluar Kayak gitu. dirilis tanggal 15 kemarin langsung booming banget. Emang sih lagunya enak gitu. Gue ngeliat juga di YouTube tadi tuh sempet trending di musik gitu, langsung booming bukan se-Indonesia lagi Sedunia ya. sedunia. Nah kita udah ngebahas lagu Adele, Easy On Me, yang tadi kita udah bahas kisah fakta uniknya, terus comebacknya dia selama 6 tahun, Terus sama perceraiannya dia dengan Nah, suaminya. Oke. Ketemu di PMS selanjutnya. Gue pamit gue Caca pamit di PMS saja.